namun karena saya ada kegiatan di sini, aspirasi dari sekolah, maka saya hari ini bersilaturahmi ke sini melihat hasil dari aspirasi yang diajukan oleh SMK 2. Nah, kemudian dalam silaturahmi kita berdiskusi dengan guru-guru tadi, memang banyak hal yang mesti kita bersamakan berkaitan dengan bagaimana penyaluran tenaga kerja, kemudian bagaimana kita bersama-sama berupaya agar terciptanya industri-industri yang berkaitan dengan mata ajaran di sekolah-sekolah SMK ini. Baik, ya tadi juga sempat disoroti keberadaan Balai Latihan Kerja atau BLK sendiri, Pak Asrul. Ya, Balai Latihan Kerja yang mestinya sebagai ujung tombak dalam penyaluran tenaga kerja, pada hari ini kita perlu mendorong agar bagaimana Balai Latihan Kerja ini menyiapkan teknologi-teknologi yang pada intinya sesuai dengan kebutuhan saat sekarang. Nah, kita lihat bahwa Balai Latihan Kerja kita di Sumatera Barat, peralatan-peralatan yang ada di sana itu sudah tidak up to date lagi, sehingga sangat disayangkan bagaimana kita bisa mendidik anak kita untuk bisa berkompetisi di dunia kerja dengan peralatan-peralatan latihan yang tidak up to date. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita harus upayakan bagaimana terjadi pembangunan paralel di SMK. Kita datangkan juga mesin-mesin industri yang up to date. Di BLK juga kita hadirkan mesin-mesin industri yang up to date. Kemudian yang terpenting sekali, tentu BLK kita harapkan membangun link dengan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan regional, nasional, internasional, bagaimana menyalurkan tenaga kerja yang lebih terukur. Jadi pada hari ini barangkali belum maksimal penyaluran tenaga kerja dari BLK. Ke depan kita berharap BLK itu butuh tenaga kerja seperti apa. Maka Dinas Pendidikan akan cetak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BLK. Nah, tadi juga menyoroti bagaimana Pak Asrul sudah mengupayakan ya Pak lahirnya sektor-sektor entrepreneur. Nah, tadi juga Pak menyoroti belum banyak produk pelaku usaha hadir di pusat perbelanjaan di Bukit Duri, Sumatera Barat. Ya, betul. Kita lihat di supermarket, toko-toko dan lain sebagainya di Sumatera Barat, hampir tidak ada kita melihat produk-produk lokal Sumbar yang didisplay. Nah, ini tentu sangat berbahaya ke depan apabila kita tidak berupaya untuk memasukkan produk-produk kita ke minimarket, ke market-market, dan ke toko-toko yang ada di Sumatera Barat. Karena apa? Ketika produk kita tidak ada di lokasi tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa masyarakat kita itu akan menjadi masyarakat konsumen murni. Nah, oleh sebab itu kita ajak SMK-SMK kita bagaimana kita berupaya melahirkan produk-produk yang bisa kita display di market-market yang ada di Sumatera Barat, sehingga nanti masyarakat kita tidak hanya murni sebagai konsumen akhir, tetapi masyarakat kita secara perlahan berubah menjadi masyarakat yang produsen. Baik. Nah, tentu menjawab mimpi Pak Asrul tadi yang kita harus sama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah ya Pak. Bahwasanya tadi di tahun depan kan harus ada penguatan kompetensi. Serta dari mencuat butuh namanya public speaking. Nah, apakah Pak Asrul akan mencuatkan ini di 2026 atau gimana Pak? Iya, kalau persoalan workshop, kuliah umum dan lain sebagainya, ini kan persoalannya sangat sederhana untuk melahirkannya. Dengan catatan pembiayaan yang nanti dibutuhkan sekolah itu adalah pembiayaan berkaitan dengan narasumber dan makan minum. Tapi kalau mengenai transportasi, kita khawatir dengan sekian banyak peserta pelatihan yang akan kita ajak nanti, tentu
biayanya sangat besar sekali. Nah, ini perlu kita nanti diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan termasuk dengan dinas bagaimana kita bisa mewujudkan program-program pelatihan-pelatihan dengan menghadirkan para praktisi-praktisi yang handal. Diberikan tanggapan tadi kan cukup banyak Bu, keinginan dan bukan hanya mimpi Bu, tapi Iya. memang harapan bisa diwujudkan di tahun mendatang ini gimana Bu? Bu Mary? Ya, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, baik itu kepada Bapak Aslir maupun kepada anggota DPR yang ada di Bukit Tinggi, itu nampaknya sambutan beliau begitu menyambut apa yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami inginkan di sekolah ini supaya nyambung nanti, baik itu dengan industri. Kami ingin ada industri kecil di sekolah ini, bagaimana mini industri, bagaimana perusahaan di luar itu juga ada di sekolah kita. Tapi dengan adanya apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru langsung ditanggapi, mudah-mudahan ini terwujud sehingga betul-betul sekolah kita SMK 2 Bukit Tinggi betul-betul bisa menghasilkan tamatan yang berkualitas sehingga mereka tamat nanti tidak menjadi pengangguran tapi mereka siap berindustri. Bu tadi juga sempat membuat bagaimana kendala masalah air bersih ya Bu. Iya, iya. Jadi tadi juga air bersih kami sampaikan karena di daerah lokasi kita yang kedua di Ranjau itu kan jauh dari Ngarai. Memang kami di situ yang air bersih kalau dari PDAM kami sudah pernah coba masukkan, tapi sekarang sudah terhenti karena tidak ada lagi. Tapi itu langsung ditanggapi oleh wakil Bapak Chandra, wakil DPRD Kota Bukit Tinggi langsung menelpon ke Kepala PU tadi ya. Jadi ini dalam 2 hari ini akan segera ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ini terwujud. Bu tadi kan sempat memperjuangkan uang pemerintah kan tidak bisa dibantu lagi oleh pemerintah kota. Ya. Nah ini gimana? Memang cukup terkendala setelah terhadap tidak ditemunya uang pemerintah. Ya. Bantu itu. Itu kalau kemarin itu kan dana BKK untuk warga Kota Bukit Tinggi semuanya dikasih. Nah sekarang yang punya data DTKS berarti sebagian siswa kami sekitar 245. Memang kalau kita katakan kendala, memang kami untuk mencapai suatu prestasi itu kan butuh biaya. Tapi kalau seandainya itu dananya tidak cukup, tentu program kami banyak yang tidak terlaksana. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kalau dapat BKK ini tetap jalan juga untuk semua Kota Bukit Tinggi dan ada payung hukum bagi kami untuk untuk dana komite ini, karena kalau tanpa adanya payung hukum kami pun tidak berani. Jadi itu hanya sumbangan. Kalau sumbangan itu berapa yang ada itu kami terima dan berapa uang itu ada itu pula program yang akan kami jalankan. Bu terakhir kan tadi sempat berkali-kali Pak Dewan menyampaikan Bu. Jadi kan Pak Dewan sudah mengupayakan menciptakan hadirnya lahan kopi puluhan hektar seperti itu ya, bahkan sampai 1.000 lebih ya Pak Dewan ya. Ini gimana tanggapan Kepala Sekolah? Bagaimana kan tadi ada boga di sini, tentu ada barista kan di sini, produk kopi ini gimana Bu? Ya itu sangat mendukung program sekolah juga, itu akan nyambung ini link and match. Jadi kalau Bapak Dewan sudah menyiapkan lahan seperti itu, anak kami siap. Karena kami juga ada mesin kopi, ada juga pelajaran barista itu. Siap tenaga kerja kami dari sekolah untuk di-drop nanti ke perusahaan yang sedang dibangun oleh Bapak. Dan termasuk sekolah juga bisa mendata Bu, kalau tadi kan ada peluang minimal bergabung kelompok kopi ya, operasi kopi ya, insya Allah. sekolah ya. Ini Bu ya.